kabar Anda hari ini? Saya sekarang berada di Pantai Mutiara J39. Di sini adalah kediaman dari Ibu Veronica Tan bersama dengan anak-anaknya. Kita akan menjumpai sosok beliau kali ini sebagai tamu saya dalam Perempuan Inspirasi di Puspita. Yuk! Halo Ibu, apa kabar? Selamat sore. Aduh, ini salam time no see. Salam sehat gitu ya? Gitu ya? Oke, salah. Gini. Oh, gini. Ya. Sehat-sehat selalu Bu. Sehat Iya. gitu. Sehat kan semuanya ya? Sehat semua. Waduh, apa kabar? Saya sudah lama ya, tidak nggak kesini ketemu. ya. Aduh, nggak ketemu ya. Wah, ini masih seperti yang dulu ya. Ini sisir ya? Iya, bukan. Ini Niko? Daud. Daud. Oh, Daud. Iya. Ya ampun. Iya. Ini lucu-lucu. Sekarang kegiatannya apa ya? Enggak, sejak dari pandemik ini kan kita juga nggak boleh kemana-mana. Betul. Jadi Pakai masker terus. Iya, pakai gitu masker. kan. Tapi sebelumnya waktu Januari itu memang saya ada launching Love Care. Kita bisa ngobrol-ngobrol dong. Apa itu care Terus gitu ya? anak-anak juga yang kedua Nia kebetulan dari sekolah dia kan ada community service. Oke. Terus waktu pandemik semua anak-anak orang tuanya pada mikir kira-kira mau ngapain ya anak-anak supaya ikut berbahagia. Akhirnya keluar ide dari anak-anak bikin Anak Indonesia Bersatu. Oh, Anak Indonesia Bersatu, kita akan bahas lagi tentang Anak Indonesia Dan- Bersatu itu seperti apa ya? Ya, dan kemarin ini juga kebetulan pas selama pandemi ini kita juga sebelumnya kan memang aku anak rusun ya. Aku anak Waktu rusun, itu banyak sempat tahun sekali. lalu ya kita Bikin bikin operet performance gitu operet ya. dengan 3 rusun kira-kira 150 anak. Dan karena masa pandemi kita mikir anak rusunnya kira-kira Warung Imaji mau ngapain nih supaya kita juga tetap nanamin karakter building ke anak-anak. Nah, kebetulan kita angkat Aku Anak Rusun itu waktu itu naik ke acara TV gitu untuk bisa disaksikan semua orang. Jadi pemirsa, Ibu Kira-kira Vero seperti itu. ini sangat concern sekali terhadap pendidikan anak-anak, khususnya anak-anak rusun. Jadi ada Love Care, Anak Indonesia Bersatu, perform untuk anak-anak rusun, Iya. ya kan? Kita akan bahas lebih lanjut. Ini maskernya bisa digini nggak sih? Iya boleh. Kita akan Yang bahas penting kita lebih jaga lanjut. jarak. Iya. Jadi kita kemana nih, Bu? Ikut protokol pemerintah. Betul. Iya. Oke, yuk Bu. Iya, kita akan bahas lagi lebih lanjut. Wah, ini ruangannya ruang santai ya, tempat santai Iya, ini ya. Ruang kalau ada meeting. Kalau ada meeting, dan ini fotonya cantik sekali, Bu Iya. Vera di sini. Waktu itu dilukis sama teman Oh, Ibu gitu. Desire. Emang hobinya merah putih ya? Ini merah putih. Iya. merah Iya ya. putih. Kalau ini kan harus promo ini buatan Ibu Rusun. Oh, Ibu Rusun, batik rusun. Kalau ini yang dari ya. Rawa Bebek. Oh, ini kaosnya coba saya lihat. Bajai. Oh, bajai itu Ada sini nggak ada bajai? Tuh. Anak Indonesia nih, Anak Indonesia Bersatu. Ya, ini gitu kaos ya. support Anak Indonesia Oh, Bersatu. Tadi oke. maskernya dari Marunda. Masker dari Marunda. Batik Marunda batik. juga. Jadi Iya, ya kita bikin continue batik. aja sih sebenarnya supaya ibu-ibu juga terus. Jadi bantu pengrajin iya, bantu anak-anak juga Anak, iya. iya. Waduh, kreatif sekali. Nah, tadi kita mau bahas banyak sekali yang kita mau bahas ini. Tadi kan ada Love Care-nya, ada anak rusun. Yang duluan itu apa? Anak rusun ya? Kalau anak rusun itu sebenarnya dari 2017. Anak rusun itu Nah, 2017. waktu masih di pemerintahan kan official kan Ibu PKK. Ya, jadi kita Ya, jadi ada kan anak-anak pemberdayaan rusun, ibu ya. dan anak. Nah, waktu itu waktu pada pindah ke rusun nih, kan kita berpikir kira-kira ibu-ibunya mau diberdayain apa. Oke. Terus saya jujur memang suka lihat anak kecil gitu loh. Jadi udah pas ketemu sama satu tim yang maksudnya tim musik yang memang mereka anak-anak muda semua. Nah, maksudnya untuk seperti ini kan kadang kita nggak punya ide, tapi kita punya source Sumber lah daya gitu, gitu sumber. ya. Terus anak-anak muda ini tuh pernah sekolah luar negeri, terus dia memang pernah kerja di Disney juga. Oh, gitu. Nah, kan sering nonton musical apa, kalau kita udah lihat kayaknya seneng banget. Jadi kita kira-kira mikir gitu loh, kira-kira apa yang bisa dampaknya besar, terus bisa mencakup banyak, selain pola belajarnya mereka
ya maksudnya kan anak itu kan harusnya belajar dan bermain gitu loh. Betul, Jadi nggak bosen lah akademik gitu. Apa sih kira-kira? Ya udah kepikiran musikal. Nah waktu itu saya hanya ngomong, bisa nggak kalau kita musikal kita jangan model musikal yang hanya beberapa gitu loh, tapi Iya. kita benar-benar harus kayak kolosal gitu. Kalau bisa dapat 200 anak, waktu itu saya bilang 300 anak, mau berapa rusun kek, yang penting semua terlibat. Dan karena semuanya itu benar-benar anak rusun ya. anak rusun, yang jadi main, kita yang main musikal iya kita memang inilah datengin, terus kita iniin cara aktingnya, nyanyinya, minimal kita juga nggak Diajarin semuanya kita ya. nggak grade-nya ya istilahnya kita juga bukan cari profesional, tapi Iya. hanya pingin mereka itu bisa terlibat di dalam satu stage, kan stage-nya juga stage internasional di Upreneur. Betul. Jadi ya kepikir aja kira-kira mereka kalau mentas gitu dengan keyakinan, dengan apa, menanamkan kepercayaan diri kan. Terus ya dalam cerita itu kan kita ceritain angkat cerita yang lokal, tapi maksudnya yang keseharian, tapi ada pesan, perilaku, karakter building. Nah itu yang kita tanamin. Masuk Terus di situ ya. ya kerja secara teamwork, cerita gitu ya. teamworknya kan itu kita selalu katakan kalau anak-anak segitu banyak, kalau satu aja kita di dalam musik itu kalau satu aja yang aktingnya salah, seluruh jelek. Iya. Jadi kita juga Terus nanamin gimana caranya kerjasama. sampai mereka kemudian mau artinya ya bisa lebih disiplin lah dalam tanda kutip kan? Iya. Artinya kan anak-anak begitu Yang kan namanya kadang-kadang, iya musik, kan? Cara latihannya mereka kita disiplinkan untuk hafal, karena kan kita jujur kita juga dubbing gitu loh. Jadi mereka itu harus ngafal dan waktu ngomong itu kita kan Acting takut juga kan? karena waktu acting beneran performance itu ya itu nggak ada yang namanya cut. Iya betul. Musikal tuh benar-benar dari awal sampai akhir itu benar-benar Harus main terus live gitu ya, dan dia sampai harus selesai main. ya, Jadi gitu. kita kan takut waktu itu ya kita dubbing memang. Kalau Tapi latihan oke lah kan. iya, gitu. Kak, Tapi pada salah saat- gitu, pada itu saat nggak perform, bisa. Jadi mereka itu benar-benar harus ngafal karena waktu mereka harus hitung, oh di sisi sini itu mereka ngomongnya itu harus sama seperti yang mereka rekam. Oke. Nah itu kita ajarin semua dan tapi kalau yang namanya nari mereka bebas. Nah yang paling lucu waktu nari dangdut. Oke. Itu kan dunianya Itu- mereka. oh iya, wah Itu langsung waktu dong gitu ya. Itu segala apa maksudnya yang mungkin latihan kayak gitu pas nampil beda lagi gitu. Jadi ya udah kita anggap yang penting mereka Berikan happy, kebebasan mereka gitu juga ya. mau. Yang penting mereka ngafal Kebebasan setiap aja lagu ya. dan lagu kita angkat kembali lagu-lagu Ibu Sud, lagu-lagu yang Lagu-lagu lama. anak lah ya. Pokoknya lagu-lagu anak-anak, lagu-lagu yang karangan inilah kan ada karangan Ibu Titi Puspa juga. Pokoknya Iya, betul, semua lah betul, kita betul. karang lagu-lagu daerah, lagu-lagu ini Iya. yang benar-benar angkat kembali lah lagu-lagu kita. Sesuai gitu. namanya, sesuai judulnya Aku Anak Rusun, bener-bener lagunya semua lagu anak-anak. Iya. Ya. Kita akan bahas lagi setelah yang satu ini. Keren banget. Pemirsa, yang saya tahu itu Ibu Vero tuh pinternya tuh main selo nih kan ya selo ya. Ya, tapi ternyata bisa juga main piano. Aduh, ini kok bisa sih alat musik semuanya Cuman nih? di rumah. Cuma nah, tapi waktu kemarin anak rusun sempat main selo juga kan waktu itu kan Iya. sama Nia kan? Iya, karena kalau cello itu kan, kalau piano kan maksudnya pengiringnya lebih, kalau orkestrasi itu kan cello. Apalagi kalau piano kan bawa ke sana kan repot. Cello kan tinggal ngeteng gini aja. Tapi kan katanya tidak banyak yang bisa main selo loh, karena kan ini kan agak-agak susah. Awalnya dari gampang. piano sebenarnya. Oke, belajar main cello tuh sejak kapan? Ya itu pas udah tua sih sebenarnya. Belajarnya udah 30-an. Hah? Iya. Baru 30-an baru belajar, berarti Cuman saya lebih juga bisa gampang. dong ya kalau gitu ya. Lebih gampang karena waktu belajar piano kan udah ngerti maksudnya ngerti note. nada ya. Jadi ini begitu. tinggal tambahin skill. Susah nggak cello. sih main selo? Kalau apapun tidak ada yang susah kalau ada Kalau niat. memang ada keinginan gitu ya. Benar sekali. Mau jadi apa juga ya.
Nah, seperti yang sekarang ini kan kemarin itu juga bikin Love Care. Ya, Kalau ya, tidak ya. salah kan abis anak rusun. Love Care itu apa sih? Bentuknya seperti apa? Sebenarnya awalnya Love Care itu tim saya dulu waktu di Yayasan Kanker, kita kan waktu itu memang gerakan paliatif. Jadi Oke. kita tuh benar-benar pingin seseorang yang memang kalau dia udah kena stage akhir cancer atau apa gitu, atau mungkin kena apalah, tapi kebetulan waktu itu karena Yayasan Kanker Indonesia, jadi ya kita tahu waktu sakit kanker itu kan menderitanya setengah mati gitu loh. Iya. Tapi karena waktu itu BPJS juga kan kita tahu kalau misalnya harus masuk ICU dan mereka juga quality life dengan keluarga juga nggak ada. Stage akhirnya itu mereka tuh sakit setengah mati, meninggal. Jadi makanya waktu itu memang dengan kementerian ya kita memang lagi mendorong paliatif itu. Jadi kayak seseorang yang memang tahu akhirnya tuh memang udah nggak bisa gitu loh, memang udah stage akhir karena udah nyebar, tapi mereka masih di rumah, ya itulah yang kita katakan tuh maksudnya kita home care. Oke. Jadi, nah ini adalah sebenarnya Love Care-nya adalah satu aplikasi teknologi yang sebenarnya kita pengen suster-suster, perawat-perawat itu kita latih sedemikian rupa, tapi mereka tidak perlu tinggal di rumah sakit yang biayanya notabene Iya. kan mahal. Jadi di rumah gitu ya. Jadi susternya itu dikapasitasinya, memang suster itu kita juga pingin perawat kita ya profesional gitu Yang loh. standar Jadi lah ya. tapi ya bukan yang model udah ke ICU atau apalah yang pokoknya masih bisa dirawat di rumah. Misalnya kalau mereka masih bisa pasang alat pernafasan atau apa, yang penting dijaga. Nah, dengan teknologinya itu kita berharap keluarga-keluarga atau anak atau misalnya orang tua kakak anak-anaknya itu kan sibuk kerja, tahulah maksudnya sekarang zaman sekarang kita Iya, harus kerja, orang tua tapi di kita rumah dia juga gitu ya. PT gitu, maksudnya gimana ya orang tuanya gimana, tapi tetap ada suster perawat yang menjaga. Cuman perawat itu kita latih sampai setiap hari si opa atau oma ngelakuin apapun itu tertulis. Oh, oke. Jadi Itu di tekanan rumah darah kan ya? itu di rumah, tekanan darahnya, opanya misalnya ada demam atau pagi dia makan apa, siang makan apa, opa nggak mau makan obat, atau misalnya malam dia menggigau pun kalau udah Itu sampai dicatat juga. itu dicatat. Jadi dan anak-anaknya juga tahu semua bisa lihat, perkembangan jadi gitu ya. bisa perkembangan anaknya. Tapi hubungan kan ya kadang-kadang kita tahu waktu jaga orang tua itu kan kita juga stres gitu loh. Jadi dengan adanya pendampingan, tapi kita juga tetap care, akhirnya hubungan juga baik. Gitu. Iya. Jadi awalnya tuh itu gitu loh, kita Oke. bikin bentuk Love Care ini ya. Kemudian Tentu- berkembang juga kan, kalau Ya. tidak salah di era pandemi ini juga bahkan Love Iya. Care membuka home care yang home mau care tes dan sekarang kita juga ada swab swab dan test lain-lain segala gitu kan. macem. Nah, susternya itu kita juga benar-benar kasih standar. Kalau memang kalian profesional, ya tentu kita juga mengangkat bayaran mereka juga kita kasih yang baik gitu ya. Jadi kita sebenarnya pingin satu image seorang suster yang benar-benar profesional yang bisa diandalkan gitu loh. Iya, kemarin saya lihat Bu Vero habis swab, saya juga habis Iya, saya swab, swab. makanya kita Iya. berani untuk buka masker. Ntar kita pakai masker lagi. Masih banyak Iya. lagi ya, kalau kita mau bahas soal Bu Vero nggak cukup kali ya kalau untuk 30 menit. Masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lainnya kita akan bahas lagi. Terus sekarang masih lanjut, kita sekarang menuju ke, oh ini wow, ruang keluarga dan juga ada dapur. Iya. Ada Niko, ini Niko. Hai, lagi apa Niko? Dimasak. Lagi Woi, masak, masak apa? pintar masak. Wah, berarti kalau lagi masak kita mesti pakai masker nih, kita Oke. harus pakai masker. Oke. Kita pakai masker Biar lagi. higienis. Bener. Niko masak apa ini? Daging mama. Daging Daging apa? mama. Gimana sih? Enggak, bisnisnya jualan daging. Oh, sekarang bisnis jualan Alfa daging. Agro Indonesia, kalau misalnya pernah dengar. Oke, Jadi oke. saya kan sering nggak di rumah juga. Jadi ya udah, saya bilang kok mau masak yang gampang nggak kalau misalnya nggak ada masak di rumah. Jadi ya udah tak ajarin sabu-sabu. Tuh gimana? Coba. Kebetulan waktu itu mikir kira-kira wah kalau mau usaha apa, sebenarnya kan saya backgroundnya arsitek. Oke, background Arsitek. arsitek, bikin drama musikal, Iya, kemudian tidak kesehatan sesuai, juga, tidak sesuai. dan sekarang jualan daging. Oke. Iya, terus mikir-mikir udah setua ini kira-kira mau bisnis apa? Ini mau bikin apa nih kok? Dagingnya ya. Daging Sabu, atau apa? sabu. Jadi ya direbus aja kayak gitu doang. Rebus makan Jadi taruh air, terus bawang putih,
minyak. Oil. olive oil. Nah, kayak makan sabu. Dia kayak sabu-sabu. Oke, terus jadi tinggal di ini. Oh, bawang putihnya udah di ini dulu ya. Jadi Udah cuman di sini tinggal dulu. di Mateng yang sih. dia mateng, terus Ya. sehat lagi kan, Iya. rebus kan. Oke, Saya jadi kan kalau bilang misalnya mau sehat tambah gitu. sayuran tinggal taruh sayur. Iya. tinggal Ya taruh ini apa. yang saya bilang potong, Nah, terus asparagus tinggal gitu yang ya. penting anak-anak saya pikir yang penting daging, dia ada sayur. Jadi kalau saus. kemana-mana bikin ini udah tahu sekali Gampang, gitu ya. Jadi iya. ditinggal pun. Jadi mereka saya udah bilang tahu kalau semua. nggak ada ini makanan cuma apa? Nikonya aja atau sampai Daud bisa Kalau bikin Nia begini? dia bisa masak. Kalau Daud itu lebih simple lah, dia lebih banyak makan nasi. Kalau dia yang lebih suka makan daging soalnya. Jadi makanya ya siapa tahu nanti gak ada orang, pembantu juga pas lagi pulang, misalnya lagi pengen, ya udah saya bilang masak ini aja paling gampang. dan Ini aja sehat dari lagi. baunya udah wangi banget tuh. Jadi wangi bawang Tinggal putih, lada, garam, daging, masak. lada. Yang nggak pinter masak pun jadi bisa masak tuh. Karena- Nggak pernah masak dia malah. Tinggal taruhin saus, terus nanti dicicip coba. Niko. Masakan Niko. Niko gimana nih rasanya? Ini kan si mama kan udah bikin seperti ini, diajarin seperti ini, melihat mama yang kayak gini bisnis begini, Niko jadi tertarik nggak atau gimana nih? Saya udah bisnis sendiri kok. Ya, nih, dia juga Oh, dia bisnis se-Indonesia. Oh iya. Kopi Saya lebih duluan se-Indonesia. bisnis daripada mama saya. Iya, benar sih. Namanya Kayak telat. mama ngikutin saya kayaknya. Jadi mamanya bisnis, Nikonya bisnis, Aku Nia bisnis, juga mamanya nggak? ikut. Nia sih enggak, Nia kan sekolah ya. Nah, ini kan kuliah tapi maksudnya mungkin sambilan. Saya pikir nggak Kalau apa-apa Daud kan biar mereka masih- belajar kan. Kalau di Daud kan dunia. si kecil masih ini ya. Ya, masih sekolah. Masih Online sekolah. school lah sekarang. Online school, oke. Heeh. Iya Oke. kan, tentu saja pemirsa di rumah Anda juga penasaran kan? Lihat nih. Seperti apa rasanya? Nanti kita akan ikuti berikut ini. Aduh, kita sudah nggak sabar ya mau ngerasain masakannya Chef Niko seperti apa. Oh, udah ada. Iya. Oh, wow. Oke. Saya pakai daging mama. Enggak di mama. Daging sapi mama. Kok mama lagi? Alfa Agro Indonesia. Apa agronis? Oh, ini. Sausnya juga bikin sendiri. Oh, sausnya dibikin Sausnya cukup. sendiri. Coba Sausnya ambil tuh sausnya dibikin lagi, kok. sendiri gitu ya. Iya, sausnya juga olah sendiri. Jadi ini masakannya ini dibuat sendiri oleh Niko, putranya Bu Vero, atas ajaran Bu Vero, dan ini daging bisnisnya Bu Vero juga. Ya, Jualan betul. bisnis. Oh, jadi kita pakai ini. Udah cukup. Nah, coba dicicipin. Kita makan dulu ya. Kita coba ya. Nah, Enak banget. Enak banget ya. Enak dagingnya sekali. Enak banget. rebus. Yang penting rebus. Jadinya lebih sehat. Sini asparagus gitu ya. Sausnya oke. Oke. Pas kan? Enak. Maksudnya tinggal rebus, terus mau makan dingin juga aku rasa masih oke gitu. Iya. Ini Niko di sini, terus si Daud kemana? Oh, Daud online school. Daud online school. Jadi sekarang kan ya mau nggak mau harus duduk depan laptop. Dulu omel-omelin nggak boleh di depan laptop. Betul, sekarang harus Tapi depan sekarang laptop ya. mau nggak mau ya. Terus kalau Nia gimana? Oh, Nia biasa, dia juga udah mulai start kuliah. Baru kemarin gap year, baru tahun ini mulailah. Mulai lagi gitu Tapi ya. karena ngambil online di US. Jadi dia nggak kesana Jadi dulu. kan nggak bisa ya semua online. Ya, masih online Ya, dulu sekarang ya. juga ini. Cuman waktunya Berarti berubah. Nianya ada di sini dong ya? Ada. Tapi Ini dia ada, bisa- ini. ada di atas ya. Oh, gitu. Oh. Itu Nia. Hai Nia. Hello, Oh. Hey, How are you Nia? I'm good. How are you? Great. Sorry long time lagi no makan. see loh. Long time no see ya. Ya udah. Gak apa makan aja. Itu kayak makan loh. Ya saya mau nggak Koko yang masak loh? Ya, masakannya si Oko. You can ask Koko to cook. Ya, nah He has to cook for you today. sekarang dia yang masak. Kamu bisa masak begini nggak? Ya, saya Apapun bisa boleh, kalau- bisa. Nia itu lebih taat aturan, saya lebih enggak. Coba you tell about me. Saat aturan gimana? Kalau dia masak proper,
Coba cerita, Oh, iya. cerita soal mama masaknya gimana, terus cerewetnya gimana, ceritain dong tentang mama gitu kan. Biasanya kalau masak kan bukan harus tapi ikutin ingredient list sama instruction. Mama itu asal aja, apa aja yang ada di kulkas dia pakai untuk masak. Walaupun dia pakai ingredients dan instruksi sesuatu punya resep, dia pasti nggak ikutin. Lalu waktu udah serve, kok beda banget sih dari fotonya? Ya iyalah mah, kalau nggak ikutin ingredient listnya sama instruksi, mana sama. Ya, Jadi udah nggak sesuai ingredientsnya, maunya yang persis kayak di foto, padahal Iya. nggak bisa dong, ya kan gitu kan. Pokoknya yang ada masak, terus keluarnya iya kok nggak sama ya. Orang nggak ikut aturan gimana kalau sama. kalau dia giginya sangat- itu tomato paste, dia pakai tomat kecap, itu kan beda. Tapi ya gitulah. Jadi harusnya That's pakai mama. kopi se-Indonesia, pakainya kopi se-Jakarta kali Oh ya. ya. Ya mungkin. Lalu ada bedanya lah. Ada bedanya ya. Nia, saya mau nanya dong, kalau ini kan kita lagi berbicara tentang woman inspiring dan saya lagi mengangkat mama sebagai wanita inspirasi. Bagaimana menurut Nia seorang ibu Veronica ini? Wah, Saya pergi dulu deh. Biar jujur. enggak, saya jujur kok. Walaupun di depan mama pasti jujur. Oke. Tapi ya walaupun sekarang mama lagi sibuk dengan urusin love care sama Alfagro Indonesia dan juga kadang-kadang dengan Warung Imaji, dia tetap aja kasih waktu untuk saya jika saya ada pertanyaan apapun atau mungkin mau tanya untuk advice untuk dua organisasiku, The Spring sama Anak Indonesia Bersatu. Jadi mereka non-profit organization, tapi mama karena dia punya experience di field itu pasti banyak advice sama lessons that she can teach me lah. So Oke. setiap malam mungkin saya ke kamarnya tanya, Ma, kalau saya melakukan ini, what do you think? And then dia pasti selalu kasih waktu untuk kasih answer yang sesuai dan tepat dan ya helps a lot lah. Wah, ternyata di sela-sela kesibukan Bu Vero itu masih ada waktu buat keluarga juga. Mungkin ada satu pesan atau tips atau apalah buat pemirsa di rumah gitu ya. Semacam ya pesan-pesan lah dari seorang Veronica Tan. Mungkin buat saya sederhana, jalanin aja hidup ini. Ya kita tahu satu saat kita nggak mungkin di atas terus. Ada satu masa hidup kita pasti berliku-liku. Tapi yakinlah kalau yang kita tujukan dan kita punya sincere, maksudnya hati yang tulus, kita terus belajar walaupun up and down. Yang penting kita punya semangat yang untuk maju dan kita punya semangat untuk memperbaiki. Ya saya yakin selalu ada jalan. Jadi optimis, tapi optimis yang berakal budi sehat dan teruslah melakukan hal-hal yang baik karena bagaimanapun kalau kita selalu menaburkan hal-hal yang baik, kita selalu yakin kita akan selalu bisa membantu siapapun karena hidup kita adalah hidup sosial, kita juga bukan untuk hidup sendiri. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai ya, kita menabur yang baik, pasti kita juga akan menuai yang baik juga. Jangan patah semangat lah, Betul. yang paling penting itu selalu ada harapan, ya selalu cari jalan. Betul. Waduh, terima kasih sekali Bu Vero. Aduh, saya benar-benar merasa terinspirasi sekali dengan kegiatan-kegiatan Bu Vero. Nia juga terima kasih atas kesempatannya. Dan pemirsa, demikianlah Puspita minggu ini dengan tokoh inspiratif Ibu Veronica Tan. Kami akan kembali minggu depan tentu saja dengan sosok-sosok inspiratif yang berbeda. Saya Korota Luis, sampai jumpa.